Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar dari salah satu bapak dari buku-buku personal finance modern karena sudah diterbitkan dari tahun 1926 dan banyak menjadi ide dari buku-buku personal finance modern. Buku ini adalah The Richest Man in Babylon karya George S. Clason. Sebelumnya, kamu bisa banget support channel Newbie Investor cukup dengan klik like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Buku ini adalah buku keuangan klasik yang mengajarkan bagaimana fundamental mengelola keuangan yang dilakukan oleh orang terkaya di Babylon pada masanya, yaitu 6.000 tahun yang lalu. Yuk kita masuk ke 5 poin terpenting menurut newbie investor dari buku ini, The Richest Man in Babylon karya George S. Clason. Poin pertama, Men of action are favored by the goddess of luck. Coba bayangkan tokoh-tokoh seperti Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Tyrell Tanjung. Banyak orang yang berpikir, kok oke amat sih mereka? Emang terlahir udah kaya itu mah. Pasti ada koneksi orang dalam deh tuh bisa jadi sukses. Yang orang nggak tahu dan orang nggak mau tahu adalah bagaimana kerja keras mereka untuk bisa mendapatkan kesuksesan mereka. Bagaimana latihan shoot ratusan bahkan hingga bisa ribuan kali setiap harinya. Pengalaman bangkrut, berantem dengan internal bisnis, ditipu orang, dan lainnya. Itu jarang sekali mau dilihat oleh orang banyak. Dalam buku ini dibuat analogi kalau seorang nelayan sekali lempar jala itu bisa langsung dapat banyak ikan, pasti orang banyak akan mikir, hoki bener nih orang. Tapi kalau nelayan tersebut sudah selama 4 tahun ke belakang meneliti kedalaman air, meneliti arus air, suhu air, kapan waktu ikan berkumpul, kapan waktu menjala ikan yang terbaik, apakah ketika mendapatkan ikan yang banyak itu adalah sebuah keberuntungan? Tentunya tidak. Di buku ini disajikan bagaimana seorang doer versus procrastinator. Anggaplah setiap orang mendapatkan kesempatan atau peluang yang sama sepanjang hidupnya. Bagi orang yang suka menunda-nunda atau procrastinator, kesempatan itu akan berlalu begitu saja. Capek nih, Netflix dulu 1 episode. Atau nanti deh habis gajian, bulan depan deh baru gue kerjain. Sedangkan bagi seorang doer, kesempatan yang dieksekusi yang pada akhirnya sukses dapat menjadi sebuah keberuntungan di mata orang lain. Maka, semakin sering kamu melempar dadu, semakin besar juga kemungkinan kamu mendapatkan angka lucky 7. Poinnya, terus berusaha, coba belajar, dan jangan pernah menyerah. You have to crush the spirit of procrastination. Poin kedua, sebagian dari penghasilan kamu adalah milikmu. Loh, bukan sebagian lagi dong. Memang semuanya nggak sih punya saya? Realitanya, enggak loh. Coba deh kamu pikirkan. Berapa banyak uang yang kamu kasih ke toko fashion, delivery makanan, restoran, ojek online, kuota internet, streaming online, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Akhirnya, di akhir bulan, berapa sih uang yang kamu benar-benar simpan? Kalau jawabannya hampir tidak ada, di buku ini diberikan tips bahwa minimal 1/10 dari emas yang kamu hasilkan haruslah menjadi milikmu. Dan cukupkan diri dengan hanya 9/10 income yang kamu punya. Konteks modernnya adalah ditabung atau diinvestasikan 1/10 dari penghasilan kamu. Jadi, kalau gaji kamu 5 juta, minimal 500 ribunya harus kamu tabung atau investasikan langsung setelah kamu gajian. Baru 4,5 jutanya boleh kamu gunakan. Lama-lama, kamu akan terbiasa dengan hidup dari 90% pemasukan kamu. 10%-nya ini akan digunakan untuk memastikan future income kita. Akan dibahas lebih dalam di poin keempat. Poin ketiga, dengarkan tips dan berpartner hanya dengan orang yang kompeten. Jadi, di buku ini orang terkaya di Babel bernama Arkad. Nah ceritanya, Arkad di awal karirnya dengan penghasilan 10 tembaga per bulan, udah sukses nabung nih setahun kekumpul 12 tembaga. Dia pun ditawari nih partneran sama Asmur si pembuat batu bata untuk pergi ke luar kota untuk beli batu permata yang bisa dijual jauh lebih mahal di Babylon. Algamis, guru dari Arkad pun bilang, wah kasihan lu Kad, baru aja lu cabut pohon tabungan lu sampai ke akar-akarnya. Kenapa kamu percaya tukang batu bata untuk jadi pedagang permata? Apakah lu minta tips membuat roti ke penjahit? Tentunya enggak dong. Dan benar aja, Asmur, tukang batu bata, ditipu dengan cuman beli gelas-gelasan gak berharga di luar kota.
Belajar dari kesalahan itu, Arkad pun akhirnya nabung dan setelah 1 tahun, dia bekerja sama dengan pembuat perisai untuk membuat lebih banyak perisai. Karena si pembuat perisai ini kekurangan modal untuk di bahan baku. Untung dong. Setiap 4 bulan, Arkad dapat bunga dari agar si pembuat perisai. Jadi, apakah Arkad akan meminta tips kepada tukang batu bata lagi? Tentu saja kalau mengenai pembuatan batu bata. Poin keempat, buat emasmu beranak cucu. Kekayaan itu seperti pohon. Semakin kamu beri nutrisi, kamu rawat, akan cepat besar dan berbuah pohonnya. Nutrisi dan merawat dalam hal ini adalah kamu menambahkan terus uang atau emas ke pohonmu. Terus beri nutrisi yang banyak agar cepat tumbuh dan kamu bisa nikmati hasilnya. Kembali ke cerita Arkad, Algamis, guru dari Arkad pun menanyakan, apa yang kamu perbuat dengan bunga yang kamu terima, Arkad? Nah, kata Arkad, jamuan yang lezat dong. Masa udah kerja keras gak reward yourself sih? Nah, ini salah menurut Algamis. Karena dengan kamu melakukan itu, pohon kamu gak akan tumbuh-tumbuh. Ingat poin di pertama, kita hanya menggunakan 90% dari penghasilan kita. 10%-nya harus terus dijadikan nutrisi bagi pohon kekayaan kita. Jangan disentuh sama sekali untuk dinikmati. Gunakan uang kita sebagai budak-budak kamu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Ini adalah bentuk perbudakan modern yang 100% legal. Biarkan uangmu bekerja untuk kamu walaupun kamu sedang tidak bekerja. Di konteks masa ini sama seperti compound interest, di mana bunga yang kita dapatkan janganlah dinikmati, tapi biarkan menggulung terus untuk semakin besar. The eighth wonder of the world, kata Albert Einstein. Poin kelima, pemasukan tidak sama dengan kekayaan kamu. Ada sebuah aula besar di Babel dan Arkad, si orang terkaya di Babel, sedang memberikan kuliah umum untuk ngajarin 100 orang Babel terpilih. Coba, di sini siapa yang ngerasa kantongnya kempes? Dan tidak diduga, ternyata semua orang mengangkat tangan. Kok bisa? Padahal, kalian semua punya background yang beda loh. Ada yang kerja di toko roti, ada yang jadi pedagang, ada yang membuat batu, dan pemasukan kalian pasti beda-beda kan? Kok bisa nggak ada duit sama semua? Betul juga kata orang-orang. Kenapa? Karena pengeluaran kalian akan mengikuti pemasukan kalian. Semakin besar pemasukan, juga akan semakin besar pengeluaran kalian. Kecuali kamu dengan sadar menolaknya. Rumus tabungan adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Ini rumus universal untuk semua orang, dan kalau kamu pemasukannya semakin besar, pengeluarannya juga semakin besar, udah pasti kamu nggak akan kaya-kaya. Bahkan, banyak orang yang dengan penghasilannya bertambah, malah pengeluarannya melebihi pemasukannya. Langsung ganti mobil, beli rumah, ganti gadget baru, dan pembelian konsumtif lainnya. Ingat rumus di poin pertama, 10% pendapatan kamu haruslah untuk dirimu sendiri atau pay yourself first, dan sisanya baru kamu gunakan. Jangan kamu gunakan lebih dari sisanya, yaitu 90% dari pendapatan kamu. Bonus chapter. Diceritakan di buku ini bagaimana seorang yang bernama Dabasir mempunyai utang kepada banyak orang dan bagaimana mengelola keuangannya sambil melunasi utang-utang yang ia miliki. Money management-nya yang pertama, tetap 1/10 dari income-nya untuk dia investasikan ke masa depan. 7/10 dari pendapatannya digunakan untuk makan dan kehidupan keluarga. Nah, baru sisanya 2/10 dari pendapatannya digunakan untuk bayar utang. Dia akan mencatat semua orang yang pernah dia utangin dan berapa nominalnya. Kemudian dia akan samperin satu-satu dan dia akan bilang kalau 2/10 dari pendapatanku akan aku bagikan rata kepada semua orang yang pernah aku utangin. Tidak terkecuali satupun. Responnya pun beragam. Ada yang mau dibayar duluan, ada yang ya udah fine-fine aja lah, yang penting gue dapet uangnya. Pada akhirnya, Dabasir pun mencicil pembayaran utangnya ke semua orang yang pernah dia utangin. Jadi misalnya dalam 1 bulan, 2/10 pendapatannya adalah 10 silver, dan ada 10 orang yang dia utangin, maka dia akan bagikan masing-masing 1 silver kepada 10 orang tersebut. Sampai akhirnya, semua utangnya pun lunas. Akhirnya inilah buku The Richest Man in Babylon. Buku ini benar-benar adalah buku keuangan klasik yang akan memberikan kamu fundamental pengelolaan keuangan kamu. Tips yang simpel dan sangat mudah diaplikasikan di kehidupan nyata dan bacaan yang menyenangkan sangat direkomendasikan untuk dibaca.
Semoga dapat membantu kamu menuju ke financial goal kamu. Like jika menyukai video ini dan subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye.